Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang siapa sih yang diam-diam suka sama kamu. Seperti biasa aku punya 3 file di sini. File pertama, kedua, dan ketiga. Pause dulu videonya. Kamu pilih mana yang paling resonate sesuai dengan situasi kamu saat ini. Sebelumnya aku mau say thank you untuk kamu yang udah like, subscribe, dan komen. It means a lot. Untuk kamu yang punya pertanyaan tentang video kali ini, kamu boleh tanyakan di kolom komentar. Semua readingan aku ini sifatnya adalah general reading, jadi mungkin tidak 100% resonate dengan situasi kamu saat ini. Kalau kamu mau reading yang fully resonate, kamu bisa booking personal reading. Caranya tinggal klik aja di description box itu. Kamu bisa DM aku via Instagram, TikTok, ataupun kamu bisa chat aku langsung via Telegram. Tuh, seperti biasa sebelum memilihnya gimana, aku ingetin lagi. Jadi gosok dulu telapak tangannya, tutup matanya, kemudian pilih nih mana yang paling kerasa. Biasanya kalau aku sih kerasa ada anget di telapak tangan ya. Nggak tahu kalau kamu, karena style orang itu sensitivitasnya beda-beda. Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Kenapa aku tutup mata? Alasan pertama karena aku tipe visual learner, jadi supaya tidak terdistraksi oleh gambar dan warna. Kemudian alasan kedua yang paling penting adalah aku dan kita semua melatih kembali intuisi kita. Banyak hal itu bisa kita rasakan dengan intuisi kita, tapi tidak masuk secara logika. Misalnya mungkin kamu pernah berhadapan ya dengan orang yang kok orang ini kayaknya lain di mulut lain di hati ya kayak gitu, atau kamu juga atau kamu sendiri ya, karena kita kan tidak semua orang itu bisa mengakses alam bawah sadar gitu, jadi kita tidak tahu. Mungkin kita ngerasa memang ada yang, misalnya tema reading kali ini adalah yang suka sama kita, intuisi kita mengatakan begitu, tapi secara logika kayaknya nggak mungkin, kurang lebih seperti itu. Oh ya, setiap hari aku usahakan posting dari Senin sampai Jumat jam 11:11, entah 11:11 pagi ataupun 11:11 malam. Kenapa aku pilih 11:11? Karena aku meyakini bahwa 11:11 itu adalah portal manifestasi. Yang aku mau manifestasikan di sini spesifik tentang relationship. Makanya semua readingan aku ini tentang relationship. Kenapa relationship itu penting ya, part penting dalam kehidupan. Berdasarkan pengalaman aku di berbagai bidang keilmuan yang aku kuasai, ketika kita menguasai atau kita memasteri yang namanya ilmu tentang relationship. Jadi relationship ini luas ya, hubungan ini luas, hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan pencipta kita, dengan keuangan, karir, bisnis, dan misalnya hubungan dengan lingkungan ya. Itu kalau kita bisa memasteri itu, kita tahu potensi-potensi yang dibaliknya dan kita mengoptimalkan potensi-potensi itu, maka kualitas kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Oke, langsung aja kamu pause videonya. Sampai ketemu di file pilihan kamu. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 1, ini readingan kamu. Kita lihat siapa sih yang diam-diam suka sama kamu. Semua readingan aku ini juga timeless reading ya, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak videonya. Oke, kita lihat siapa yang diam-diam suka sama kamu. Sepertinya ini rekan kerja ya, hampir seumuran. Orangnya smart, cukup pintar. Dan mungkin akhir-akhir ini kalian sering bertukar kabar ya. Lagi intens berkomunikasi bisa.
Ini sih energinya ini maskulin ya. Mungkin tipe orang yang dominan bisa, bersemangat bisa. Kemudian dia orangnya itu aktif secara fisik gitu. Dia cukup populer di apa ya, komunitasnya dia itu dia cukup populer. Sepertinya sih ini kamu udah pernah ketemu dengan orang ini. Itu dia cukup apa ya, tarik ulurnya itu sih yang pinter ya. Mungkin kamu juga nggak nyadar bahwa dia suka sama kamu, cuman ngasih kode itu. Dan dia ini tipe orang yang menyenangkan, tapi kemungkinan besar kalian ketemu di suatu komunitas. Ini komunitasnya itu bukan komunitas kecil ya, bukan grup kecil, tapi grupnya itu agak agak besar ya. Misalnya kamu di tempat kerja, bukan di divisi kamu, tapi kamu satu kantor, misalnya seperti itu. Gitu. Atau orangnya sih nggak jauh lah. Ini nggak terlalu jauh, bisa jadi satu kota juga. Kemudian tipe orangnya ini ya memang dia cukup bersahabat ya. Dia awalnya mungkin ini masih menjadi teman kamu sih. Tuh, terus dia itu punya tujuan ke kamu itu tuh sebenarnya mau komitmen jangka panjang. Jadi dia mungkin agak hati-hati ya, hati-hati. Dia pastikan dulu respon kamu gimana, baru nanti dia mau bertindak gitu. Orangnya lumayan ceria. Kemudian apa ya? Dia itu bisa jadi ya itu tadi dia cukup populer ya. Cukup populer mungkin kemudian ya bisa jadi orangnya dia nggak terlalu pendek. Ciri-cirinya itu orangnya nggak terlalu pendek, orangnya sedang lah, tingginya itu sedang, ukuran rata-rata. Nggak tahu ini yang lagi kamu yang pilih-pilih ini kebanyakan cewek atau cowok ya, aku nggak tahu, tapi kayaknya dia nggak terlalu, yang orang yang suka sama kamu ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek juga, tapi tinggi banget nggak kayak yang 180-an gitu, nggak, di bawah itulah, mungkin sekitar 160-an lah, tinggi 160 170-an bisa. Kalau perempuan ya rataan 155 ke atas lah gitu. Dan dia memang orang ini cerdas. Dia orangnya juga tadi secara fisik juga aktif. Bisa jadi kamu ketemu di tempat olahraga, bisa, misalnya kamu nge-gym bareng juga bisa. Kemudian dia tipe orang yang apa ya, jadi agak sedikit misterius mungkin ya, gitu. Jadi dia kalau kalau suka sama orang itu nggak terlalu ini. Dan dia memang cukup serius sih, niatannya ke kamu itu cukup serius. Memang dia mencari kayak pasangan hidup gitu. Untuk kamu yang sudah menikah, ya sama juga sih gitu. Mungkin dia nggak tahu kamu sudah menikah mungkin ya, atau dia juga ada tanda dia sudah menikah juga bisa. Jadi dia kan menyukai kamu tuh diam-diam. Ini di komunitas keagamaan juga bisa ya. Misalnya satu gereja kayak gitu bisa. Satu circle pengajian kayak gitu bisa juga. Kita lihat kartu tambahannya. Siapakah orang ini? Sepertinya dia punya piaraan ya, suka piara entah anjing entah kucing gitu. Pokoknya suka biasanya kan pet itu anjing kucing yang pada umumnya ya.
kulitnya mungkin nggak terlalu putih. Tuh, orangnya selalu positif, ceria orangnya. Dia itu selalu positive thinking, jadi vibes-nya itu kalau deket dia itu happy aja kayak gitu. Tuh agak ya mungkin rambutnya itu nggak terlalu hitam, mungkin dia sering ngecat rambutnya ya agak coklat merah kayak gitulah. Mungkin dari sebagian dari kamu ya yang pilih pile ini ada yang seperti itu karena ada tandanya kayak gitu. Kemudian ya dia apa ya, dia memandang kehidupan ini itu simple gitu, light hearted lah dia. Jadi nggak yang terlalu dibikin ribet, nggak, tipe orangnya nggak mau ribet gitu. Dan dia memang ya suka mengamati kamu sih, diam-diam dia juga merhatiin kamu kayak gitu. Cuman ya mungkin kamunya nggak terlalu aware ya. Mungkin kamu misalnya di tempat kerja juga kamu juga nggak yang kayak siapa ya yang suka sama gue ya kayak gitu, nggak juga, kamu bukan tipe yang kayak gitu mungkin. Jadi memang benar-benar kamu nggak sadar dan cara dia sangat smooth gitu. Ada aja sih alasan dia untuk apa namanya, untuk bisa ketemu kamu itu untuk bareng-bareng ngerjain sesuatu itu ada aja lah kayak gitu. Terus ya orangnya cukup hangat ya, dia nggak segan untuk menyapa duluan gitu. Easy going lah, orangnya easy going. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 1, itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa, aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in a relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 2, ini readingan kamu. Siapa yang diam-diam suka sama kamu? Yang diam-diam suka sama kamu. Semua readingan aku ini sifatnya timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak. Oke? Siapa yang diam-diam menyukai kamu? File 2, file 2, file 2, file 2, file 2. Oke, kita lihat. Wow, ini mah orangnya sudah jatuh sini, ini maskulin energinya ya. Atau bisa jadi dia sudah menikah orang ini. Ini sih orangnya nggak jauh ya, circle-nya itu circle terdekat. Atau bisa jadi dia nggak jauh, rumahnya nggak jauh dari kamu ya, satu kota mungkin. Ini bukan pekerja, ini biasanya sih kalau kartunya begini ini pebisnis atau dia baru berbisnis gitu. Bisa jadi dia single parent, punya anak itu, dan mungkin ini kalau dia single parent ya dia kehilangan pasangan karena meninggal. Ini mungkin nggak semuanya resonate ya dengan ini ya. Ada kemungkinan sih karena ditinggal itu karena meninggal, atau bisa jadi skenario yang lain itu
ya dia masih terikat dengan pernikahan ya. Gitu. Tipe pedagang sih, ini pebisnis, dia berdagang. Dia mungkin satu kota sama kamu, tapi sukunya berbeda. Tuh. Dan dia ini tipe orang yang mengerjakan segala sesuatu itu pakai hati. Dia itu yang apa ya, all out gitu. Kalau mengerjakan sesuatu itu all out. Orangnya cerdas, dominan, agak keras juga. Tipe orang itu keras dan sangat berkomitmen. Orangnya itu tipe orang yang sangat berkomitmen dalam segala hal ya. Ke dalam hal relationship juga dia sangat berkomitmen. Baru bisa jadi orang ini baru kamu temui, orang baru dalam hidup kamu gitu. Dan ini orangnya sih secara finansial dia mapan ya, secara finansial dia mapan, dan pekerjaannya itu banyak berhubungan dengan mengakali apa ya, sesuatu ya, memanipulasi sesuatu ya. Mungkin dia owner bisnis, owner lah, ini owner bisnis. Coba kita lihat ya. Mungkin kebanyakan dari kamu yang pilih file ini adalah perempuan ya, karena di sini yang keluar kartunya laki-laki. Atau kalau kamu memang laki-laki ya mungkin dia masih terikat pernikahan dengan suaminya atau dengan pacarnya. Orangnya cukup percaya diri ya, cukup percaya diri. Dan tipe yang kayak mau mendengarkan, bisa jadi dia mediator. Dan dia tipe provider. Tipe provider ya, kekuasaan apa ya, powerful lah, tipe orang itu powerful, tapi jadi dominan, tapi dia pakai rasa kasihannya itu juga tinggi gitu loh. Kalau misalnya kamu ada belajar bagian-bagian otak tuh ya, itu kan ada neocortex, limbik, dan brainstem. Nah, dia ini bagian limbiknya itu berkembang lebih besar ya, lebih pesat mungkin ya. Bagian yang paling berkembang itu bagian limbik, itu yang mengatur tentang perasaan, pakai feeling kayak gitu, lebih nggak enakan orangnya. Tapi dia juga ada neocortexnya, jadi ada bagian yang dia tegas, dia tahu boundaries, tapi apapun itu dia sangat bertanggung jawab dan komitmen. Berarti kalau dia bilang dia mau sama kamu ya, cuman kamu aja. Tipenya juga memang ya setia lah gitu. Bisa jadi kamu berhubungan dengan dia ketika sama-sama ini ya, kamu kontak dia untuk berbisnis, atau apa ya, ada profesi itu forwarder ya, forwarder untuk ekspor impor kayak gitu. Bisa jadi di bagian situ, atau seperti yang tadi aku bilang, mungkin kalian beda suku ya. Tuh, dan memang dia pertama kali ngelihat kamu itu dia sudah ngerasa dia ngeklik sama kamu. Itu orangnya itu kemungkinan agak lebih muda dari kamu secara psikologi. Secara psikologi mungkin dia lebih muda, atau wajahnya itu kelihatan lebih muda daripada kamu, atau memang usia real age-nya itu lebih muda dari kamu gitu. Tapi kalau untuk soal kegiatan mencari uang, dia jago tuh. Kemudian ya bisa jadi bisnisnya berhubungan dengan bidang perairan ya, nggak jauh-jauh dari perairan,
atau bisa menandakan ini dia dari seberang pulau juga bisa. Bisnis bidang perairan ya mungkin kayak perikanan kayak gitu, atau ya nggak jauh-jauh lah dari air, atau dia misalnya punya bisnis itu punya coffee shop gitu, atau dia ini agak jarang tapi ya yang jual minuman keras kayak gitu, minuman beralkohol bisa, atau memang dia tipe orang yang suka apa ya, social drinker itu bisa juga. Orangnya sih nggak terlalu ini ya, dan dia itu apa ya, bisa bikin nyaman orang sih. Orang tuh kalau deket sama dia itu nyaman gitu. Jadi ini aku mengasumsikan secara finansial dia mapan. Tapi tipe orang kayak gini ya, sepengalaman aku ketemu tipe orang kayak gini, dia kalau sudah menentukan target pasti dia kejar nih sampai dapat. Orangnya cukup ambisius gitu, berbagai macam cara pasti, jadi winning with all cost lah, tipenya kayak gitu. Oke, untuk kamu yang pilih file nomor 2 itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu memilih untuk single kah, in relationship, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you. Hai, untuk kamu yang pilih file nomor 3, ini readingan kamu. Siapa yang diam-diam menyukaimu? Sekali lagi, semua readingan aku ini juga timeless reading, jadi kapanpun kamu simak videonya sesuai dengan tanggal kamu menyimak, kecuali yang prediksi bulanan. File nomor 3, file 3, file 3, file 3, file 3. Oke, siapa yang diam-diam menyukaimu? Oke. Wah, ini mah orangnya agak sedikit, dia aktif orang ini secara fisik ya. Ini orangnya sih atletis ya, agak atletis ya dia. Agak atletis. Ini kemungkinan orangnya itu nggak satu suku lah sama kamu ya. Atau dia kalian beda kota, bisa jadi nih, beda kota. Kemudian tipe orangnya itu yang aktif, berkomunikasi, komunikatif orangnya ya. Ya ada pertukaran kabar lah, mungkin ke akhir-akhir ini kamu lagi intens berhubungan dengan orang ini. Energinya itu lebih banyak ke arah feminin. Cukup pintar orangnya. Apa ya, bukan pintar secara ini, tapi dia tuh cerdas, wawasannya itu lumayan luas lah, dan dia itu kalau ngomong itu apa ya, misalnya dia mau minta tolong sama seseorang ya manipulatif lah, jadi tapi orang itu kayak nggak ngerasa keberatan untuk nolong dia gitu, caranya itu loh, caranya dia ngomong itu enak mungkin ya. Tuh, kemudian dia suka apa namanya ya, cukup ambisius orangnya, yang dia mau itu selalu dia dapat. Terus pekerjaannya itu mungkin bisa jadi ini berpindah-pindah atau mengharuskan dia untuk kayak berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Bisa jadi di bidang kesehatan gitu, kayak misalnya dia personal trainer atau ahli gizi kayak gitu bisa juga.
berhubungan dengan kesehatan, perdagangan, berdagang gitu, berarti ada hubungannya dengan perniagaan ya, perdagangan. Orang ini sih, ya mungkin kamu agak hati-hati aja karena kan dia tipe yang agak manipulatif ya. Mungkin dia ini kan suka challenge, mungkin ngedeketin kamu juga karena ngerasa kamu itu challenge. Tuh, kita lihat yang diam-diam menyukaimu. Siapa yang diam-diam suka sama kamu? Tuh, ya seperti biasa ini agak negatif orangnya ya. Karena kata-katanya itu sangat manis ya. Mungkin pikir too good to be true itu memang benar ada di orang ini. Ini tipe player lah ya. Kayak gitu. Untuk sebuah komitmen mungkin dia agak sulit, tapi sekalinya dia komitmen sama satu orang itu langgeng. Ini bisa jadi orang ini ada trauma dengan mantan pasangannya. Gitu. Makanya dia masih membawa energi lama. Ya, masalah lama itu bukan kamu yang nyakitin dia, tapi dia curiga sama kamu. Nah, itu tuh bisa tuh masih membawa sedikit trauma lah ya dari masa lalu. Kemudian dia ya orangnya suka berulang, repetitif, ada repetisi kayak gitu. Ya bisa jadi dia suka follow up orang-orang itu, misalnya kayak sales farmasi. Nah itu bisa, profesinya itu bisa. Kemudian kalau dari segi profesi, yang suka berkeliling, apalagi ya, ya suka dinas luar kota lah. Orang ini berkelilingnya. Kalau dia banyak ini di bidang kesehatan ya. Kalau dokter, mungkin bukan dokternya ya, dia kesehatan yang berpindah-pindah. Nggak, kalau dokter bukan, sepertinya sih tenaga medis. Atau bisa jadi kalau misalnya dia itu dokter, bisa jadi dia belum ini ya, belum ngeiniin apa, yang masih PTT itu loh, yang masih ke daerah gitu untuk dapat ini, untuk dapat izin ya, izin praktek tuh. Terus tipe orangnya itu keras kepala, dia nih agak keras kepala tuh. Kalau dibilangin itu agak susah lah, dan memang orangnya seneng ngobrol, seneng ngobrol lah ya, ada romantisnya juga. Dan memang dia nggak mudah sih untuk jatuh cinta, itu dia agak sulit gitu, mungkin karena traumanya itu ya. Itu. Atau orang ini nih senang traveling. Mungkin kalian ketemu itu ketika kalian itu sedang traveling. Itu. Atau ketika mungkin kamu baru pindah ke suatu daerah atau ke satu bagian, atau pindah pekerjaan bisa, atau pindah bidang bisnis bisa, dan kamu ketemu orang ini. Memang kayak apa ya? Ya memang kayak waktunya untuk ketemu sih. Gitu. Dan dia ini tipe orang yang ya dia lihat-lihat dulu lah. Dia lihat respon kamu gimana. Cuman karena ini ada arti negatifnya, mungkin kamu agak lebih hati-hati ya. Karena ya
yang aku selama ini aku lihat ya, orang yang masih membawa hold the grudge itu jadi masih membawa trauma-trauma masa lalu dia, dan ibaratnya gamon ya, gagal move on. Itu nanti hubungannya sih nggak akan enak gitu, jadi suruh dia healing aja dulu. Oke, untuk kamu yang pilih pile nomor 3 itu readingan kamu, semoga resonate ya. Seperti biasa aku selalu berpesan, apapun pilihan kamu milih untuk single kah, in the relationship kah, menikah, even divorce sekalipun, asalkan kamu tidak kehilangan jati diri kamu hanya untuk memenuhi ego, ekspektasi, dan standar orang yang kamu cintai. Oke, thank you and see you.